Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Aura bersama teman-teman kelompok saya yaitu Puspa, Niken, dan juga Cindy akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu trainer atau fasilitator lakukan dalam pelatihan. Nah, dalam pelatihan andragogi, hal yang perlu kita ketahui sebagai fasilitator adalah komunikasi apresiatif. Kenapa sih harus komunikasi apresiatif? Karena dalam proses pelatihan merupakan sebuah proses komunikasi, khususnya komunikasi dua arah, sehingga komunikasi yang diberikan itu perlu diperhatikan. Kita perlu memberikan komunikasi apresiatif yang didasari dari berpikir apresiatif. Berpikir apresiatif itu diibaratkan memandang dunia dengan kacamata baru. Jika biasanya kita fokus dan melihat hanya kepada kesalahan, dengan kacamata apresiatif ini kita diajak untuk melihat sisi keindahan, kebaikan, atau potensi dari dunia yang kita tinggali. Demikian juga ketika melakukan pelatihan, kita harus fokus terhadap potensi peserta, potensi dinamika diskusi, potensi adanya perbedaan pendapat yang saling menguatkan dan mencerdaskan di antara peserta. Berpikir apresiatif juga mengajak kita untuk selalu belajar menghargai setiap hal terbaik pada diri sendiri ataupun orang lain. Maka dalam pelatihan, apabila ada peserta yang sharing pengalamannya, kita sebagai fasilitator harus menghargainya. Jadi dalam pelatihan itu, kita sebagai fasilitator harus bertanya untuk mendorong pemikiran terbaik dari para peserta. Kemudian, hargai dan apresiasilah seluruh jawaban yang telah peserta berikan. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa seorang trainer atau fasilitator itu merupakan seseorang yang serba tahu, sukanya menggurui, dan berkomunikasi secara satu arah. Padahal yang dilakukan oleh fasilitator itu menganggap semua peserta dan bahkan dirinya sendiri merupakan warga belajar. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, dan komunikasi yang dilakukan pun jalan secara dua arah. Karena dalam pelatihan, fasilitator memiliki 4 peran, yaitu sebagai motivator, narasumber, dinamisator, dan juga fasilitator itu sendiri. Nah, sebagai fasilitator, kita memberikan materi harus sesuai dengan apa yang peserta mau, bukan apa yang fasilitator inginkan. Sehingga materi yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para peserta. Makanya kenapa sebelum pelatihan itu kita selalu memberikan assessment atau menganalisis terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan oleh para peserta. Nah, agar fasilitator dapat relate pembahasannya dengan para peserta, kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita harus mengetahui hal-hal apa sih yang sedang diperbincangkan agar kita memiliki komunikasi yang akrab dan tidak ada batas antara fasilitator dengan para peserta. Sehingga sebagai fasilitator kita harus menguasai 3M, yaitu bagaimana kita menggunakan metode yang baik, bagaimana kita menyampaikan materi dengan baik, dan media apa sih yang kita gunakan untuk menyampaikan materi yang kita ingin sampaikan kepada para peserta. Sehingga kita harus membuat perencanaan yang matang agar pelatihan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi para peserta. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Liandini, NPM 1700710-20009. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa komunikasi apresiatif sendiri merupakan hal yang mendasari komunikasi kita, di mana komunikasi yang keluar dari mulut kita itu tidak keluar begitu saja, melainkan tentunya adanya dasar yang tersampaikan sebelum tersampaikan kepada orang lain. Nah, pembahasan kali ini tuh akan membahas mengenai 2 hal. Yang pertama adalah frame of values, dan yang kedua adalah frame of thinking. Frame of value sendiri terdiri dari 3 hal. Sebelum menjelaskan 3 hal tersebut, perlu diketahui dulu bahwa frame of values adalah hal-hal yang menjadi pemikiran dasar kita, di mana yang pertama adalah kita berasumsi bahwa sebagian besar klien kebanyakan waktunya ingin membuat yang terbaik. Oleh karena itu sangat wajar ketika kita berbuat baik terhadap mereka. Yang kedua adalah kita berasumsi bahwa setiap orang telah dianugerahi seluruh yang dibutuhkannya untuk sukses. Dan yang ketiga adalah kita berasumsi bahwa sebagian besar manusia memiliki kebutuhan utama untuk didengarkan. Maka mendengarkan orang lain sama dengan membahagiakannya. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan orang lain sama dengan kita membahagiakannya. Sehingga hal tersebut tentunya adalah sesuatu hal yang baik ketika kita mencoba untuk mendengarkan, karena
tidak semua berbicara terus itu adalah hal yang baik gitu, karena seni itu ada dua ya, seni mendengarkan dan seni berbicara begitu. Yang pertama itu seringkali orang-orang lupa bahwa mendengarkan orang lain itu adalah sebuah seni atau hal yang memang dibutuhkan. Komunikasi apresiatif sendiri tidak hanya soal kita selalu berbicara, maka kita memberikan sama besarnya untuk mereka berbicara dan kita mendengarkan, sehingga jangan terlalu fokus terhadap apa yang akan diucapkan, melainkan bagaimana mengucapkan, baik itu intonasi maupun tutur kata yang baiknya bagaimana. Yang kedua itu adalah frame of thinking ya, dimana nilai-nilai dasar yang mendalam dari frame of thinking itu bisa kita implementasikan dari hadis dan Al-Quran, dimana di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Isra ayat 36 menjelaskan bahwa komunikasi apresiatif itu hendaklah apapun yang diucapkan selalu dipikirkan terlebih dahulu. Di mana dalam surat Al-Isra-nya sendiri itu sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga tentunya ketika kita berbicara kepada orang lain, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan apakah hal tersebut adalah hal yang baik atau tidak. Sehingga ketika hal tersebut tidak baik, maka hendaknya kita itu memilih untuk diam. Gitu. Dan yang kedua, dalam komunikasi apresiatif, hendaklah berkata hanya yang baik, di mana terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan hendaklah ia diam ketika ia tidak bisa berkata hal-hal yang baik. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai teaching plan atau rencana pengajaran yang akan disampaikan oleh saya Puspa Lima. Teaching plan atau rencana pengajaran merupakan rangkaian dalam penyampaian materi yang diberikan dalam proses pelatihan, seperti penyampaian materi yang didukung oleh unsur tertentu untuk memudahkan penyerapan materi oleh peserta. Teaching plan juga harus menanamkan prinsip appropriateness, yaitu kesesuaian materi yang disampaikan dalam pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu sendiri, sehingga pelatihan yang sudah dirancang akan tercapai dengan maksimal. Adapun kegunaan dari teaching plan, yang pertama, agar materi yang disampaikan dalam proses pelatihan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Yang kedua, agar dapat mengendalikan waktu supaya peserta tidak merasa bosan jika terlalu lama. Yang ketiga, agar penyampaian materi dapat terstruktur, sistematis, dan juga terarah, memudahkan penyaji dan untuk mengingat dan juga menghindari sifat lupa, dapat memudahkan dalam proses evaluasi sebagai acuan bagi fasilitator dalam memfasilitasi peserta, membatasi ruang lingkup antara materi yang disampaikan, mempermudah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, untuk menentukan penggunaan metode dan juga media yang sesuai. Dan yang terakhir, dapat membagi pembagian kerja antar fasilitator dalam sebuah tim. Selanjutnya, isi dari teaching plan ini diantaranya untuk menjelaskan bagaimana sebuah praktek pelatihan dilakukan dalam modul-modul, dalam sesi-sesi tertentu, misalnya 1 kali 40 menit atau 2 kali 40 menit dan sebagainya. Modul yang dimaksud di dalamnya harus terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama ada judul, yang kedua ada fokus materi, yang ketiga ada metode dan media, yang keempat ada waktu yang diperlukan, yang kelima adanya pembagian tugas untuk keperluan tim, selanjutnya ada langkah proses penyajian guna membangun suasana pelatihan yang aktif dengan cara misalnya menampilkan studi kasus terlebih dahulu atau penyajian sebuah film yang nantinya diharapkan dari penyajian-penyajian tersebut muncul kata kunci dari peserta setelah fasilitator menampilkan media tersebut yang dapat memantik para peserta memunculkan two-way communication, active learning, dan juga multi-sense learning. Dua terakhir yaitu rumusan pertanyaan dan alternatifnya, yang mana pertanyaan ini dirumuskan untuk mendapatkan kata kunci dari peserta dan juga adanya evaluasi. Terakhir, bahasan singkat mengenai alur proses pelatihan, di mana diawali dengan input dari peserta, yang kedua adalah proses. Di dalamnya terdapat modul-modul yang sudah kita buat sebelumnya, yang disesuaikan dengan materi dan juga kebutuhan dari peserta. Yang ketiga adalah output yang berisi dari hasil pelatihan yang telah disampaikan. Tak lupa dalam proses pelatihan ini kita harus membuat modul yang sesuai dan manajemen waktu yang baik, diselingi dengan ice breaking untuk merefresh peserta agar dapat menerima materi selanjutnya, dan juga bisa dengan cara bermain game yang dapat mempererat hubungan antar peserta.
Selanjutnya, berhubungan dengan teaching plan, seluruh pelatihan yang dilakukan dengan prinsip pelatihan dari andragogi, yaitu rem to fame, yang akan dijelaskan oleh saya, Niken Ayu. Berikut adalah langkah-langkah sebelum memfasilitasi suatu kegiatan dari teaching. Yang pertama yaitu menyiapkan topik atau pokok pembahasan. Yang kedua yaitu memahami tujuan pokok dari pembahasan. Yang ketiga, menentukan metode. Yang keempat, menentukan media dalam pembelajaran. Yang kelima, menentukan waktu. Yang keenam, proses atau langkah penyajian secara sistematis. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan evaluasi. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif bagi fasilitator, lalu memiliki kontrol atau pengendalian diri sehingga dapat merangkul GPK atau gerakan pengacau kelas. Kemudian fasilitator diharapkan untuk percaya diri dan juga berlaku wajar, dan juga fasilitator dituntut untuk selalu kreatif karena harus memberikan inovasi yang baru pada peserta pelaksanaan kegiatan teaching. Lalu penggunaan tempo dan juga bahasa tubuh merupakan suatu hal yang penting dalam fasilitasi kegiatan teaching plan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memfasilitasi, yaitu pertama, menjelaskan pokok bahasan yang telah disusun sebelumnya di awal pelatihan. Yang kedua itu menyajikan media, bisa melalui film, bisa melalui gambar, atau juga melalui games. Lalu yang ketiga, fasilitator harus bisa menggali pendapat untuk memancing two-way communication dan menciptakan active learning di dalam kegiatan teaching. Lalu fasilitator harus mengaitkan pendapat-pendapat yang ada dengan kehidupan nyata. Lalu setelah kegiatan teaching berlangsung, fasilitator harus mengulas, menambahkan, dan juga menegaskan pelaksanaan teaching berlangsung. Yang keenam yaitu fasilitator harus menyimpulkan materi yang telah disampaikan di dalam kegiatan teaching. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen kelas yang terdiri dari beberapa jenis kelas nih di dalam pelaksanaan teaching plan. Untuk bentukan kelas yang pertama yaitu classic classroom, yang dimana ini merupakan tipe kelas pada kegiatan umumnya yaitu di sekolah yang tidak disarankan dalam pelatihan andragogi. Kenapa hal tersebut tidak disarankan? Karena hal ini menyulitkan fasilitator untuk menjangkau peserta yang duduk di belakang, dan juga untuk peserta yang duduk di belakang dipastikan susah mendapatkan fokus selama pelaksanaan teaching, sehingga hal ini tidak disarankan. Dan ada tipe U-shape, adalah tipe kelas berbentuk huruf U yang sangat disarankan dalam pelatihan andragogi karena fasilitator dapat lebih bergerak dan juga fokus berinteraksi dengan para peserta. Dan kemudian ada tipe selanjutnya yaitu round table, yaitu meja-meja yang berbentuk bulat dan itu berkelompok. Ini digunakan dalam metode World Cafe. Demikian pemaparan resume dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.